ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang saya hormati, saya muliakan. Pada malam hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua, yaitu pada pembahasan seputar persoalan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita telah ketahui bersama, acuan kita adalah kitab Tajridut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai kepada pembahasan di mana penulis menerangkan tentang lubabut tauhid, yaitu intisarinya tauhid. Jadi sebelumnya penulis berbicara tentang tauhidnya orang munafik. Jadi orang munafik itu menauhidkan Allah lisanan, secara lisan. Ya, kita kembalikan saja kepada pengertian nifaq. Yang namanya nifaq itu kan izharul Islam wa ibtanul kufur, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kalau kita dudukkan istilah orang munafik, itu bukan orang-orang yang menampakkan kekufuran. Seperti banyaknya orang-orang yang terang-terangan kufur seperti sekarang ini, itu nggak layak disebut munafik. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka sholat tapi malas-malasan, tapi sholat. Nabi jihad, mereka jihad, walaupun dari belakang dia kembosin, tapi secara kasat mata dia tidak ketinggalan dari semua aktivitas yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena kalau ketinggalan, ketahuan kufurnya. Ya, seperti itu. Nah, penulis menerangkan bahwa tauhidnya orang munafik itu hanya sebatas ucapan lisan. Dan kita nggak tahu orang munafik, karena pengertiannya gitu, dia menampakkan keislaman yang kelihatan Islamnya. Sampai-sampai Nabi SAW sendiri kalau nggak diberitahu oleh Allah nggak tahu orang-orang munafik. Sampai-sampai Nabi SAW merahasiakan nama-nama orang munafik kepada sahabatnya Hudzaifah bin Yaman. Dia doang yang disampaikan oleh Nabi tentang nama-nama orang munafik di masanya. Karena begitu pengertian nifaq. Jadi yang kelihatan adalah Islamnya. Jadi kalau nyari orang munafik, mungkin ini agak ekstrim ya Pak ya. Itu sebenarnya bukan di diskotik, bukan di tempat orang-orang melakukan maksiat terang-terangan. Ya justru ya kita ini harus khawatir. Yang rajin sholat, yang rajin puasa, seperti khawatirnya Umar terhadap dirinya. Dia panggil tuh Hudzaifah ketika itu. Dia tanya sama Hudzaifah, as'aluka billah, anshuduka billah, aku tanya kamu jawab yang jujur. Hal sammani, dulu Nabi bisikin ke kamu nama-nama orang munafik, ada nggak? Di antara deretan itu ada nama saya. Umar takut.
Ya Pak ya. Jadi seharusnya yang khawatir dia itu nifak adalah orang-orang yang secara zahirnya mengerjakan ketaatan. Secara kasat matanya adalah orang-orang yang mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi intinya ya harus khawatir. Nggak boleh kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tauhidnya orang munafik. Hanya sebatas lisan. Batinnya sih dia menyembunyikan kekufuran. Sebenarnya dia kufur kepada Allah, cuman karena umat Islam di Madinah kuat, maka karena itu mereka nggak berani menampakkan kekufuran. Makanya nggak ada nifak di era Mekah. Karena Islam di era Mekah lemah. Orang mau kufur nggak ada yang senggol. Tapi kalau di Madinah dia terang-terangan kufur, dia harus jalin perjanjian dengan Nabi SAW. Seperti orang Yahudi, ya, Bani Qainuqa, ya, Bani Quraidah, mereka kufur terang-terangan, cuman harus terikat perjanjian. Nah orang munafik ini la ilaha ula wa la ilaha ula. Nggak kepada orang kafir dia mau dianggap dari golongan orang-orang kafir, ya. Dianggap dari golongan orang muslim, namun hatinya membenci Islam, sehingga dia menampakkan keislaman biar dianggap termasuk dari golongan muslimin, karena kalau terang-terangan dia nggak banyak kemaslahatannya yang nggak bisa dia dapat. Intinya bahwa nifak itu muncul saat Islam itu apa? Kuat. Ya, zaman kita sekarang Islam kuat atau lemah? Lemah. Makanya orang mau kufur ya terang-terangan aja, nggak ada masalah, nggak ada yang senggol. Betul kan? Nggak ada yang senggol. Kemudian tauhid yang kedua, yaitu alla yakuna fil qalbi mukhalafatun atau mukhalafatun wala inkarun limafhumi hadzal qaul. Tidak terdapat dalam dada seseorang pelanggaran atau pengingkaran terhadap makna dari kalimat tauhid itu. Kalimat tauhid itu apa sih? Ucapan kita la ilaha illallah. Jadi dia naik level nih. Kalau munafik dia benci dengan kandungannya walaupun mengucapkannya. Kalau yang kedua ini nerima, ya, kandungan dari la ilaha illallah, ya, dalam dadanya, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yashmalul qalb ala i'tiqadihi dzalika wa tasdiqi bihi. Bahkan hatinya meyakini kebenaran la ilaha illallah itu dan membenarkannya. Wa hadza huwa tauhidu ammatun nas. Nah, tauhid yang kedua ini keumuman umat Islam yang sudah menerima tauhid, ya, kemudian dia paham maknanya dengan makna yang benar, ya, kemudian meyakininya sebagai kebenaran dan tidak tampak darinya pembatal keislaman. Yang pertama apa? Oke, yang pertama mengucapkan dengan lisan. Ya, yang kedua, ya, meyakini dengan hati. Ya, memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, ya, dia berpegang dengan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi. Berarti dia nggak ibadah kepada apapun, kepada siapapun, illallah, dia cuma ibadah kepada Allah. Nah, yang terakhir, yang keempat, dia jaga dirinya dari terjatuh kepada pembatalan. Jadi dia nggak melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman dia. Nah, ini keumuman umat Islam. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir pembahasan kita kemarin, ini yang paling tingginya. Qala walubabut tauhid. Sedangkan intisari dari tauhid itu an yara al-umura kullaha min Allah Ta'ala.
Dia memandang semua perkara semata-mata datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yaqa'u iltifat ila al-wasa'il, tanpa dia bergantung kepada perantaraan, maksudnya sebab. Artinya semuanya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul bahwa misalnya api membakar, tapi dia enggak berfungsi pada Ibrahim. Ketika Allah Azza wa Jalla tiada menghendaki. Ya. Artinya dia melihat segala sesuatu itu semata-mata dengan kehendak Allah Jalla wa Ala. Ya. Bukan berarti seorang enggak ikhtiar, dia ikhtiar. Namun dia gantungkan seluruhnya hanya kepada kehendak Rabbnya Jalla wa Ala. Karena bisa jadi seorang ikhtiar, dia pun juga nggak mendapat apa yang dia cari, apa yang dia ingin. Dan berapa banyak orang yang ikhtiarnya biasa-biasa aja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala luluskan apa yang dia inginkan dan apa yang dia cita-citakan. Artinya ikhtiar itu hukum sebab akibat, namun dia juga bisa juga tidak berfungsi apabila Allah Azza wa Jalla menghendakinya. Gitu ya. Qala wa an ya'budahu subhanahu ibadatan yufriduhu biha. Ini masih tentang intisari dari at-tauhid. Ya. Dan dia beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan ibadah, di situ dia menunggalkan Rabb-nya. Maksudnya dia enggak ibadah kepada yang lain. Dia enggak minta kecuali kepada Allah. Dia enggak bergantung kecuali kepada Allah. Dia enggak bersandar kecuali kepada Allah. Dia enggak berharap kecuali kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, jadi yang pertama itu tentang tawakal. Tawakalnya hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua tentang amalan lisan, amalan badan, amalan hati, dari ibadah-ibadah yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah, dia nggak lakukan itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia nggak sujud kecuali kepada Allah, dia nggak ruku kecuali kepadanya, dia nggak memanggil seseorang atau sesuatu dengan keyakinan bisa memberi manfaat atau mencelakakan, kecuali yang dia panggil itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara selain perantara syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perantara yang syar'i itu syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontohkan Nabi itu perantara yang benar. Adapun perantara-perantaraan yang lain, maka dia enggak pakai. Dia hanya memakai perantara syariat dan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi waqala wala ya'budu ghairahu, dan dia enggak beribadah kepada selain Allah. Wa yukhriju hadha at-tauhid an ittiba'il hawa. Nah, tauhid yang kayak begini, tawakalnya tinggi kepada Allah, dia enggak memberikan ibadahnya kecuali kepada Allah. Dia enggak beribadah kepada Rabb-nya dengan perantara apapun selain syariat Muhammad. Tauhid yang seperti ini yukhrij an ittiba'il hawa, menjadikan orang keluar dari mengikuti hawa nafsunya. Dari memperturutkan hawa nafsu. Fa kullu man ittaba'a hawahu, karena siapa aja yang memperturutkan hawa nafsunya, faqad ittakhadha hawahu ma'budahu, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Jadi nyembah hawa nafsunya. Cuman kita perlu tahu bahwa yang dimaksud dengan memperturutkan hawa nafsu bukan tergelincir dalam maksiat. Karena nggak ada seorang pun kecuali dia pasti tergelincir dalam maksiat.
Lantas apa yang dimaksud dengan memperturutkan hawa nafsu? Yaitu tidak ada satupun bisikan dalam dadanya untuk mengerjakan kemaksiatan, melainkan dia sanggup. Gak ada yang menghalanginya dari maksiat, rasa malu ataupun rasa warak dia, ya, dalam beragama, ya, itu semua gak ada yang menghalangi dia, melainkan dia kerjakan maksiat itu. Nah, ini orang yang masuk ke dalam kategori, ya, memperturutkan hawa nafsu. Jadi jangan orang jatuh kepada maksiat dia bilang memperturutkan hawa nafsu, enggak. Ya. Enggak semua orang jatuh kepada maksiat memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena persoalan memperturutkan hawa nafsu ini berat. Ya. Kenapa dibilang berat? Karena dia telah beribadah kepada hawa nafsunya. Siapa yang bilang? Allah Jalla wa Ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tidakkah kamu saksikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah baginya? Ilah itu sesembahan. Sedangkan Anda, ya, dengan kalimat la ilaha illallah yang Anda ucapkan itu dituntut untuk menjadikan hanya Allah satu-satunya ilah. Nah, ketika Anda memperhatikan hawa nafsu, berarti Anda punya dua ilah. Maka ruddat syahadatuk, ditolak syahadat Anda oleh Allah Azza wa Jalla. Apa enggak ngeri seperti itu? Ya, maka hendaknya seorang dalam yang menjalani kehidupan, ya, dia itu sama. Apakah dia di tengah orang atau di kesendirian? Harus sama. Jangan di tengah orang dia soleh, di kesendirian dia soleh. Ya, dia harus sama. Ya. Dalam kesendirian itu memungkinkan orang untuk, ya, mengerjakan beragam macam kemaksiatan. Ya. Yang jelas ini akhlak yang tercela, ya, karena dia nggak ada rasa malunya kepada Allah. Malu sama orang, namun kepada Allah dia justru tidak malu. Ya. Kemudian berkata penulis, wa idza ta'ammalta, dan apabila kalian perhatikan, arafta anna 'abidas sanami lam ya'buduhu innama 'abada hawa. Apabila Anda perhatikan, kan Anda pun tahu bahwa para penyembah berhala di zaman Nabi, ya, sebenarnya mereka tidak beribadah kepada berhala itu, melainkan beribadah kepada hawa nafsunya. Wa huwa mailu nafsihi ila dini abaihi, yaitu kecondongannya kepada ajaran nenek moyangnya. Itu yang selalu dijadikan alasan, ya, di setiap zaman dalam menolak kebenaran. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muqtadun. Kami dapati bapak moyang kami di atas satu ajaran, kami hanya ikut ajaran bapak moyang kami. Nah, ini memperturutkan hawa nafsu. Fayatba'u dzalikal mail, sehingga dia pun mengikuti kecondongannya itu. Wa mailun nafsi ilal ma'lufat, dan kecondongan jiwa kepada yang disenangi, yang sudah biasa dikenali, ya. Nah, itu zona aman baginya, ya, untuk menerima informasi yang baru, ya, yang bisa jadi sebenarnya itu hak, ya, sebagaimana Nabi dulu mendakwahkan Islam kepada musyrikin. Awalau kana aba'akum la ya'lamuna syai'an wa la yaqilun. Apakah kalian tetap mengikuti nenek moyang kalian, sekalipun nenek moyang kalian itu tidak mengetahui kebenaran sama sekali dan tidak berakal? Nah, mailun nafsi ilal ma'lufat, kecondongan jiwa kepada yang sudah dikenal, ya, yang sudah biasa dikerjakan. Ahadul ma'ani allati yu'abbiru anha bil hawa, merupakan salah satu makna-makna, ya,
dari pengertian hawa. Ya, dari pengertian hawa. Kemudian di sini dikatakan oleh yang memberi catatan kaki itu Syekh Yasin Al-Adani. Ini salah seorang guru saya sudah meninggal, masih muda sudah meninggal. Syekh Yasin Al-Adani mengatakan, qala jami'ul ma'asi wal bid'ah innama tansha' min taqdimil hawa 'ala syara'. Semua maksiat dan kebid'ahan itu muncul dari landasan mendahulukan hawa nafsu dari syariat, dari teks. Ya. Wal ma'ruf isti'mal al-hawa 'inda al-itlaq annahu al-mail ila khilafil haqq. Dan yang dikenal dalam penggunaan hawa nafsu apabila dimutlakkan itu artinya adalah kecondongan kepada semua yang menyelisihi kebenaran. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Shad ayat 26, wala tattabi'il hawa, maka jangan kalian ikuti hawa nafsu itu, fayudillaka an sabilillah, sehingga dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi yang disebut hawa itu konotasinya jelek, gitu aja. Lalu konotasinya jelek. Kembali kepada penjelasan Al-Imam Al-Maqrizi. Wa yukhrij hadzal tauhid, dan tauhid yang seperti ini, ya, yaitu yang tadi disebut sebagai lubabut tauhid. Intisarinya tauhid, tawakal yang tinggi, tidak beribadah kecuali kepada Allah, ya, di mana itu akan membawa dia meninggalkan hawa nafsu. Nah, ini diantara faedah lainnya juga disebutkan di sini. Apa itu? Anis sukhti 'alal khalqi waliltifati ilaihim, membawa dia dari dongkol kepada orang lain. Ya, jika dia mendapati orang lain enggak sesuai dengan seleranya, dia biasa aja. Ya. Waliltifati ilaihim, dan juga dari menganggap ada manfaat pada orang lain. Betapa banyak orang berteman, bergaul, ya, tapi dasarnya adalah mengharapkan darinya apa? Manfaat. Fa inna man yaral qul min Allah, karena barang siapa yang memandang segala sesuatu itu semata-mata datangnya dari Allah, kaifa yasqutu ala ghairihi, bagaimana bisa dia menjadi dongkol kepada orang lain jika seseorang itu menurutnya tidak sesuai dengan selera, ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya, atau mengecewakannya, dia nggak ada. Artinya tenang. Au yu'ammil siwah, bagaimana juga orang yang melihat bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah, dia bisa berharap kepada selain Allah. Dia hanya berharap hanya kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Al-Maqrizi, qala wa hadha tauhid, maka tauhid yang seperti ini adalah maqam as-siddiqin, kedudukannya para siddiqun. Ini tauhid yang tinggi. Ya, maka orang yang seperti ini, kalau dia punya tauhid yang demikian, maka hidupnya, ya, kehidupan yang paling bahagia. Bagaimanapun keadaannya, ya, finansialnya, keluarganya, lingkungannya. Kenapa? Karena pandangannya dia terhadap tauhid ini lurus dan benar. Ya. Jelas sampai sini Bapak, insyaallah, ya. Kemudian berkata penulis, kita akan pindah kepada persoalan yang baru. Qala wala raiba anna tauhid ar-rububiyyah lam yunkirul musyrikun. Dan tidak diragukan bahwasanya yang namanya tauhid rububiyah itu orang musyrikin dulu enggak mengingkari. Ya, ini Imam Maqrizi, ini ulama abad ke-8. Ya, dari Mesir, ya. Dia secara mazhab fikih
itu Syafi'i. Dan beliau mengungkapkan ya dalam paragraf ini ya bahwa tauhid rububiyah itu orang musyrikin mengimaninya. Apa itu tauhid rububiyah? Ini sudah kita bahas kemarin. Ya, jadi sebagian ulama membagi tauhid dua. Ya, yang lainnya membagi menjadi tiga. Dan ini bukan seperti apa yang dituduhkan seperti Trinitas lah, bukan. Ini ada dalam Al-Quran, Al-Fatihah ada, bahkan dalam satu ayat dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Satu ayat terkandung dalamnya tiga macam tauhid. Rabbus samawati wal ard, Rabb yaitu pencipta, pemilik, pengatur langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu wastabir li ibadati, beribadahlah kamu dan sabarkan dirimu dalam mengibadahinya. Ini tauhid yang disebut dengan ibadah. Yang pertama tauhid rububiyah. Hal ta'lamu lahu samia, tahukah kamu yang sebanding standing dengan dia? Nanti enggak ada yang sebanding standing dengan Allah. Ini tauhid asma wa sifat. Ya. Sebagian mengistilahkan lagi dengan ya dua bagian tauhid. Ya. Yang pertama disebut dengan tauhid al-ma'rifah wal isbat. Ya, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat. Allah Maha Agung, Maha Tinggi, Allah Pencipta, Pemilik, Pengatur. Ya, Allah Maha Rahman, Rahim dan seterusnya. Ini ya masuk di dalamnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua ada yang disebut dengan tauhid al-qasd wa talab. Apa yang dituntut dari manusia oleh Allah untuk hanya ibadah kepadanya. Nah, agar manusia itu menunjukkan ibadah dia hanya untuk Allah. Nah, kenapa yang satu membaginya menjadi dua, yang lain yang membagi menjadi tiga? Ya, ini ijtihad aja sebenarnya. Ya, hasil dari istiqra, dari penelusuran secara menyeluruh terhadap ayat-ayat Quran, maka disimpulkanlah bahwa tauhid sebagian bilang dua macam, sebagian lagi membaginya menjadi tiga macam, namun muaranya sama. Ada rububiyah, Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur. Ada uluhiyah, bahwa hanya dia berhak diibadahi. Ada asma wa sifat, nama dan sifat. Nah, kita dapati juga nih ya istilah ini ya semenjak ulama abad ke-8 Hijriah. Ya. Jadi ini bukan dominasi sekelompok tertentu sebenarnya seperti yang digaungkan, lah bukan. Ya. Lain kan sudah ada pada istilah ulama-ulama ya terdahulu. Oke, sekarang tauhid rububiyah kata Imam Maqrizi, orang musyrikin tidak mengingkarinya. Ya, dan ini bukan satu hal yang mencelangkan. Kalau kita baca Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Siapa pemilik arsy yang besar, mereka akan jawab Allah. Siapa yang ya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, menurunkan hujan, memutar siang dan malam, ya, mengurus semua urusan, pasti orang musyrikin akan menjawab Allah. Jadi pengetahuan Allah itu ada, bahwa Allah itu pencipta, pemilik, pengatur, bahwa Allah itu ya berhak disembah, itu bukan monopoli umat Islam, karena orang musyrikin sudah meyakini itu. Ya, setuju kan? Lalu nanti kita akan masuk pada hal-hal yang lebih mencengangkan, Pak. Ya, jadi orang musyrikin sudah ibadah kepada Allah. Setuju nggak sih? Bahkan mereka mencintai Allah. Bahkan mereka mengerjakan ibadah yang di dalam Islam itu menjadi salah satu rukun Islam kita yang 5. Mereka udah haji duluan. Jadi ada haji Abu Jahal, ada haji Abu Lahab. Setuju nggak?
Mereka udah haji duluan. Bahkan mereka mengerjakan suatu amalan, kebanyakan umat Islam sekarang belum mengerjakannya. Pak, merenovasi Ka'bah. Bapak udah ikut renovasi Ka'bah? Mereka udah pernah renovasi Ka'bah. Dan mereka berikrar nggak boleh ada harta haram buat renovasi. Jadi kembali kepada apa yang tadi saya tekankan, bahwa mereka udah kenal Allah. Ya. Jadi kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa yang namanya kekufuran bukan nggak kenal Tuhan. Nggak kenal Tuhan itu kekufuran. Ya, cuman kekufurannya musyrikin bukan dari jenis itu. Karena orang musyrikin udah mengenal Tuhan, sudah tahu bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, bahkan udah ibadah kepada Allah. Bahkan mereka cinta juga kepada Allah. Ini semua ada dalilnya dari Quran. Nanti kalau emang mau ditanya boleh. Ya, bahwa mereka cinta kepada Allah dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan, mereka cinta kepada tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Mereka udah cinta sama Allah. Cuma mereka musyrik kenapa? Karena kecintaan mereka kepada tandingan itu sama seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi musyrik. Oke. Apa yang ingin saya capai di sini? Ya. Yang pertama, bahwa keyakinan seorang Allah itu ada. Ya, Allah itu pencipta, pemilik, pengatur. Ya, Allah itu berhak disembah. Itu belum menjadikan seorang itu muslim. Setuju nggak? Nggak setuju juga boleh. Kita boleh dialog. Jadi apa yang menjadikan seorang itu muslim? Ya la ilaha illallah itu. Apa itu la ilaha illallah? Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Jadi misalnya ada seorang ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah, dia belum muslim. Yang menjadikan seorang itu muslim, di samping dia meyakini Allah itu ada, Allah itu satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, Allah itu ya berhak diibadahi, dia juga harus meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi, selainnya nggak berhak diibadahi. Baru muslim. Ya, itu yang ingin dicapai di sini. Maka di sini dikatakan wala raiba anna tauhid ar-rububiyyah lam yunkirhul musyrikun. Tidak diragukan bahwa tauhid rububiyah itu enggak diingkari oleh musyrikin. Jadi kalau ada orang bilang orang musyrikin dalam masalah rububiyah beriman, antum enggak usah kaget. Ya, karena keimanan mereka terhadap rububiyah enggak menjadikan mereka muslim. Bisa difahami enggak sih? Bisa ya, insyaallah ya. Bal aqarru bi annahu subhanahu wahdahu khaliquhum wa khaliqus samawati wal ardh. Bahkan mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sematalah pencipta mereka, pencipta langit dan bumi dan segala isi. Jadi kalau ada orang bilang saya enggak percaya Tuhan, dia lebih kafir daripada orang musyrikin Mekah. Lebih kafir. Musyrikin Mekah masih lebih baik dari dia. Bahkan orang musyrikin Mekah tadi saya bilang sudah ibadah kepada Allah. Di mana coba? Dalam Quran Allah Azza wa Jalla bilang, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Karena yang namanya kesyirikan itu bukan enggak ibadah sama Allah sama sekali. Yang namanya kesyirikan namanya persekutuan. Dia ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah, itu namanya persekutuan. Ya. Kalau mereka naik ke lautan, kemudian mereka dihantam gelombang kanan dan kiri, takut akhirnya mereka terhadap keselamatannya. Di situ mereka da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya menyeru Allah saja. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Dhalla man yastad'unahu illa iyyah." Mereka lupa dengan semua yang mereka seru selain Allah. Falamma najahum ilal bar, ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, lagi-lagi mereka menyeru Allah, menyeru juga selain Allah. Nah itu. Jadi ini kan udah mau habis loh. Saya mau sebutin satu faidah terakhir aja.
Ada ucapan seorang ulama abad ke-12, ya, insya Allah darinya kita paham hakikat kesyirikan itu apa yang diperangi oleh Nabi SAW. Ya, beliau bilang, man dzabaha lillahi al-fadhiyah, barang siapa menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan, tsumma dzabaha lin nabi, kemudian dia menyembelih satu untuk Nabi, maksudnya dia ibadah kepada Nabi, ya, faqad ittakhadha ilahaini itsnain, berarti dia telah mengambil dua ilah, walam yashhad bila ilaha illallah, dan dia tidak dianggap bersaksi dengan la ilaha illallah. Dia kasih 1000 buat Allah, satu dia kasih kepada Nabi, dia jatuh kepada kesyirikan. Ya, karena namanya kesyirikan itu apa? Bukan ninggalin Allah sama sekali. Cuman di samping dia ibadah kepada Allah, dia ibadah juga kepada selain Allah. Itu yang maksud kesyirikan. Baik, kita sisakan buat tanya jawab aja. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Nah, kebiasaan kita banyak makan, anak itu juga merusak tauhid kita. Kebetulan saya nafsu makan yang bagus ya. Apakah itu juga salah satu yang kita harus hindari? Iya. Tauhid kita. Ya, baik, barakallahu fiik. Ya, makan mubah gitu, hukumnya. Selagi yang dimakan halal, dapatnya juga dengan cara yang halal gitu ya. Makan, minum mubah. Ada seorang ulama salaf, Imam Waqi', ya, Waqi' kalau saya nggak salah, Waqi' bil Jarrah. Dia itu dikenal, ya, badannya lumayan tambun gitu. Ya, dan dia berdalih bela diri, dia bilang hadza alamatul farah bil Islam. Ini tanda bahagianya saya dengan agama Islam. Jadi itu amrun mubah, perkara yang mubah. Cuman memang ya terlalu ya berluas-luas dalam perkara yang mubah itu juga kita mesti waspadai. Ya, kita mesti waspadai. Al-muhim ya, yang penting ya selagi tidak berlebih-lebihan ya boleh insyaallah. Ya. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan, semua yang berlebih-lebihan jelas tidak baik. Tapi tidak sampai merusak kepada tauhid. Tidak sampai merusak kepada tauhid. Itu, cuman dia nanti sarananya akan berakibat kepada ya khumul, ya jadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau mencari ya dengan cara-cara yang haram misalnya. Ya, jadi mesti ditekan juga sebenarnya untuk tidak terlalu berlebihan. Barakallahu. Udah kan? Sudah cukup kan? Ada lagi? Silakan. Jazakallah khair. Pertanyaan bagus sekali karena Nabi SAW sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Aku berlindung kepada Engkau ya Rabb dari kesyirikan yang aku tahu, wa astaghfiruka mimma la a'lamu, dan aku mohon ampun dari yang aku tidak tahu. Ya, jadi dengan doa Nabi SAW ya iringi ya kehidupannya dengan berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Di samping kita belajar, ya, karena untuk bisa menghindar, tentunya kita mesti tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu wasilah-wasilah kepada kesyirikan. Begitu juga apa itu nifaq, ya, dan apa yang mengantarkan seorang itu jadi nifaq, ya. Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu, kemudian yang kedua dengan berdoa kepada Allah. Sama seperti halnya kesyirikan, begitu juga nifaq. Seorang nggak bisa mensucikan dirinya, saya bukan munafik. Oh, dia bilang saya bukan munafik, ya, berarti dia mensucikan dirinya, ya, dia mensucikan dirinya, ya. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja dia khawatir, bahkan dia bilang dalam sebuah riwayat, launada munadin minas sama, kalau ada suara memanggil dari langit, ayyuhan nas kullukum tadkhuluna jannah,
wahai sekalian manusia, semua kalian masuk surga illa wahidah, kecuali satu orang. Kata Umar, aku khawatir yang satu itu aku. Ya, jadi memang pantas seorang itu, ya, jadi keutamaan bagi dia, dia takut akan keselamatan dirinya. Cuman gimana caranya? Gimana orang yang dikatakan takut itu benar dia takut? Ya, dia menghindar dengan cara dia belajar. Kalau dia takut namun dia nggak belajar, nggak mencari tahu, sebenarnya dia nggak takut. Kemudian taharruz, ya, dia harus melindungi dirinya dengan azkar, ya, dengan azkar, dengan zikir-zikir. Kemudian menghalau semua sebab yang menjadikan dia cinta kepada kekufuran. Ya, seperti gandrung kepada artis-artis kafir, ya, ya, itu bisa menyeret kepada kemunafikan. Ya, kepada atlet-atlet kafirah, ya, kafir, seperti anak-anak muda gandrung kepada artis Korea. Ini musibah sebenarnya. Ini bukan sekedar, ya, nggak cinta tanah air, ya, bahkan ini bisa menyeret dia kepada, ya, nifaq, bahkan kekufuran kepada Allah Subhanahu. Jadi intinya, ya, orang yang takut dia belajar dan dia harus melindungi dirinya. Barakallahu fiik. Baik, mungkin itu Bapak hadirin bisa saya sampaikan dalam kesempatan di sore hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan ada manfaat buat kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.